Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Putih Humaira. Saya sebagai ketua dari kelompok 2 dan ini anggota-anggota kelompok saya. Kesultanan Islam pertama kali berdiri di Indonesia adalah Samudra Pasai. Pendiri dan sultan yang pertama kesultanan tersebut adalah Malik As-Saleh yang berkuasa di abad ke-13. Samudra Pasai pada masanya menjadi kesultanan Islam yang penting di Indonesia karena peranannya sebagai pusat studi dan penyebaran Islam. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mogayat Shah pada awal abad ke-15. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Peranan kesultanan ini dalam menyebarkan Islam diantaranya adalah dengan mendirikan tempat-tempat ibadah, salah satunya Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Madrasah-madrasah menerapkan syariat atau hukum Islam dan melakukan perluasan wilayah kekuasaan dengan mengislamkan penduduk negeri yang dikuasainya. Kerajaan Kesultanan Islam di Jawa terdiri menjelang kehancuran Kerajaan Majapahit. Penguat utama pendiri Kesultanan Islam dan sebagai populer penyebaran agama Islam di Jawa adalah Wali Songo. Kesultanan Islam di Jawa memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Jawa adalah Kesultanan Demak, Pajang, Cirebon, Mataram, dan Banten. Kesultanan Goa dan Talo adalah pelopor penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Awal penerimaan Islam secara resmi oleh kedua penguasa Goa Talo terjadi pada malam Jumat tanggal 9 Jumadil Awal 1400 Hijriah atau 22 September 1605 pada tahun 1607. Sultan Alauddin mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi kerajaan dan mengharuskan rakyat Goa Talo menerima Islam sebagai agama mereka. Kesultanan Buton merupakan kelanjutan dari Kerajaan Buton yang berlokasi di Bau-Bau sekarang, Sulawesi Tenggara. Raja Buton adalah Raja Buton ke-6 yang bernama Halu Aleo. Tokoh terkenal pembawa Islam dari Hajar ke Kerajaan Buton. Menurut riwayat orang-orang tua Buton adalah Syekh Abdul Wadi bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. Tuliskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh dalam menyebarkan Islam. 1. Mendirikan tempat-tempat ibadah, salah satunya Baitur Rahman Banda Aceh. 2. Madrasah-madrasah. 3. Menerapkan syariat hukum Islam. 4. Dan melakukan perluasan wilayah kekuasaan dengan mengislamkan penduduk negerinya yang dikuasainya. Jelaskan alasan yang mendasari Wali Songo menginisiasi pendirian Kesultanan Demak di Jawa. Karena mempunyai wilayah strategis serta dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan supaya ia menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Mengapa Sunan Jati diyakini sebagai leluhur para sultan dan ulama-ulama di Jawa Barat? Karena Sunan Gunung Jati diyakini sebagai leluhur dari raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta para penyebar agama Islam di Jawa Barat. Beliau wafat pada 19 September 1569 di usia 120 tahun dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Tuliskan dekret yang dikeluarkan oleh Sultan Alauddin setelah Kesultanan Goa dan Talo menerima Islam secara resmi. A. Kesultanan Goa Makassar secara resmi berganti nama menjadi Kesultanan Goa Talo. B. Pemindahan istana dan pusat pemerintahan ke Benteng Somba Opu yang dibangun di pesisir dekat muara Sungai Berang. C. Kesultanan Goa Makassar menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung di bawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya. D. Penetapan Pelabuhan Somba Opu sebagai gerbang utama kegiatan ekonomi, terutama terkait keberlangsungan perdagangan. Kesultanan Goa Makassar. E.
penaklukan kerajaan-kerajaan di sekitar goa seperti Maros dan Pulau Bangkaeng yang telah lama aktif dalam dunia niaga. Tuliskan bukti-bukti sejarah yang menandakan adanya Kesultanan Islam di Buton. A. Berupa monumen, yaitu berupa benteng, keraton, istana sultan dengan segala kelengkapannya. 2. Masjid, 2 yang didirikan oleh Syekh Abdul Wahid. Batu Puara merupakan tempat berkhalawat Syekh Abdul Hamid sebelum meninggalkan Buton. B. Manuskrip yang berisi semboyan Kesultanan Buton yang berbunyi biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri. Biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri. Biarkan negeri hancur asalkan keselamatan agama. Silsilah Kesultanan Buton dan konstitusi kesultanan yang disebut martabat 7. Kesimpulannya adalah masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang Arab yang berniaga ke Indonesia sekaligus berdakwah. Agama Islam masuk ke Indonesia kira-kira sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia antara lain Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate dan Tidore. Islam berkembang pesat di Indonesia dibuktikan dengan agama Islam merupakan agama yang mendominasi wilayah Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan monarki karena para penguasa masih ada ikatan keturunan.